Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ridhan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafad wa ayyidna badal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya, dimanapun anda berada pada malam ini, moga-moga saya jumpai pengesami bersama keluarga semuanya sehat walafiat, terhindar dari bala bencana musibah penyakit dan kesulitan dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada tanggal 7 bulan Syakban. Tanggal 1 Syakban kemarin malam Rabu. Sekarang malam Selasa, berarti tanggal 7. Malam Selasa akan datang tanggal 14. Maka kita nisfu Syakban pada malam Rebu nantinya, 15 Syakban jatuh malam Rebu. Demikian kalender NWDI yang dibawa oleh Tolab-Tolbat Mahat untuk dibagikan kepada warga masyarakat untuk beramal jatuh malam Rebu 15 Syakban. Demikian. Para pendengar yang dirahmati Allah, setelah itu kita akan nyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang namanya saja sangat banyak. Itu menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Tak kurang dari 23 nama bulan suci Ramadan. Yang lain-lain paling-paling 1-2 nama. Pertama bulan Rajab namanya Syahrul Asam, Syahrullah, Syahrul Rajab. 3 nama. Bulan Ramadan punya nama sampai berjumlah iaitu 23 nama. Saking mulianya bulan Ramadan akan kita sambut kedatangannya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sabda Nabi, siapa merasa senang, gembira, bahagia, colok memasuki bulan suci Ramadan, haram tubuhnya disentuh api neraka. Masya Allah. Kalau begitu sila ngiring bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan kemuliaan, bulan rahmat. Mari kita melihat nama-nama bulan suci Ramadan hingga kita merasa gembira bahagia masuki bulan suci Ramadan. Nama yang pertama Syahrul Ramadan, dalam Quran sebutkan Ramadan artinya membakar dosa dan dosa. Dia yang kedua Syahrul Siyam, bulan menahan diri. Puasa artinya menahan diri, mengendalikan diri. Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quranul Karim. Pertama turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan di Gua Hira. Yang ketiga, yang keempat namanya Syahrul Najat, bulan kita selamat, bulan keselamatan. Nah, pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian bala bencana dihindarkan, setan dibelenggu. Jadi bulan keselamatan. Kemudian berikutnya Syahrul Jud, nama bulan Ramadan, bulan bermurah hati, bulan dermawan. Wah, umat Islam harus dermawan bulan Ramadan. Jadi kita harus bermurah hati pada saudara kita, apalagi yang kurang mampu, entah itu anak yatim, entah itu kaum jompo, miskin. Kita harus wajib membantunya. Siapa membantu orang, Allah akan bantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah menolong hamba, hamba suka menolong saudaranya. Siapa mau tolong Allah, tolong sesama. Tak mau nolong sama, jangan mimpi ditolong Allah. Yang mengharapkan tolongan Allah kalau kita pelit menolong sesama. Kemudian nama yang lain Syahrul Tilawah, bulan membaca, terutama baca Quran. Nabi SAW selalu baca Quran setiap hari 1 juz, khusus bulan Ramadan 2 juz sehari. Jadi kalau begitu dalam bulan Ramadan Kanjeng Nabi khatam Quran 2 kali, bulan lain 1 kali. Tapi Imam Syafi'i, imam kita, mazhab kita,
beliau baca Quran dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Bayangkan, siang harinya khatam sekali, malam hari khatam sekali, 30 hari 30 malam, 60 kali khatam Quran. Masya Allah. Siapa yang tahan? Pan sanggup? Tolap tolbat mahat sanggup? Ayo coba dia, okay? Mana-mana one day 2 juz, satu hari 2 juz saja bulan Ramadan, lumayan, okay? Tapi kalau tidak, ya satu hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Nama yang lainnya Syahrul Sabri, bulan kita harus sabar. Lapar, sabar. Capek, lelah, sabar. Ngantuk, sabar, okay? Sambil bekerja bulan Ramadan, sabar. As-sabru, dak-dak, sabar-sabar, dek kanggo gedak. Itu bahasa Inggrisnya. Kemudian Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang, bulan kasih sayangnya Allah, kasih sayang sama umat Islam. Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah untuk jadi hamba yang iman, takwa, yang taat, yang bakti, yang sabar, yang tabah menghadapi kehidupan. Pendidikan, seperti banyak membaca, banyak tuntut ilmu dan sebagainya. Nabi bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu li kulli qadamin ibadata sanatin yakunu ma'i tahtal arash. Siapa-siapa pergi untuk ilmu bulan Ramadan, maka Allah SWT tulis satu langkah pergi untuk ilmu, pahala ibadah 1 tahun, dan bersamaku nanti bernaung bawah naungan arasnya Allah di padang mahsyar sama Nabi. Siapa berbuat baik pada orang tuanya bulan Ramadan, yanalu nazarallah birahmah, dia akan memperoleh pandangan kasih sayang Allah. Kemudian aku bersamanya dalam syurga. Wa ana kafilun fil jannah, aku bersama orang yang bakti, taat, hormat pada orang tua, bareng-bareng dalam syurga dalam bulan Ramadan. Dan nama bulan Ramadan Syahrullah, bulannya Allah. Saking mulianya bulan Ramadan sebut Syahrullah, bulannya Allah. Nama yang lain Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan sebut rajanya bulan, pemimpinnya bulan, bosnya bulan, majikannya bulan. Itu dia, okay? Namanya Sayyidul Syuhur, pemimpin semua bulan. Nabi mengatakan perbandingan Ramadan dibanding bulan lain seperti perbandingan kemuliaan Allah dibanding makhluk. Makhluknya apa? Kita makhluk boleh dibandingkan dengan Allah. Seperti itulah perbandingan kemuliaan Ramadan dibanding bulan yang lainnya. Dia nama yang lain bulan Ramadan Syahrul Mutahhir, bulan yang mensucikan. Ya Rasulullah, mutahhir apa maknanya? Mensucikan kita dari dosa dan noda-noda kita. Al-Mutahhir artinya yang mensucikan. Bulan mensucikan dosa, noda, aib, cacat, celah. Dia nama lain Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Minimal 5 golongan dapat ampunan Allah bulan Ramadan. Pertama yang puasa Ramadan, nah dasar iman dan ikhlas. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa puasa Ramadan dasar keimanan, keikhlasan, semua dosa diampun Allah. Siapa yang tarawih bulan Ramadan dasar keimanan, keikhlasan, diampun Allah dosa-dosanya. Siapa yang hidupkan Lailatul Qadar dasar iman dan ikhlas, diampun Allah dosa-dosanya. Siapa sedekah pada orang berbuka puasa, mana-mana kelepon, polak, urap-urap atau serbuk, okay? Mana-mana teh segelas, maka dia ampun dosa kita, bebaskan dari azab neraka, dan pahala kita sama dengan pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima, dapat ampunan Allah, yaitu orang-orang memberikan keringanan pada membantu rumah tangganya, pada setapnya, pada anak buahnya, beri keringanan, okay? Masuk biasanya jam 7, nanti jam 8. Biasa pulang jam 3 sore, nanti pulang jam 2 umpama. Beri keringanan. Siapa memberi keringanan, Allah ngampuni dosanya, Allah membebaskannya dari azab siksa neraka. Amin. Allahumma amin. Sehingga disebut Syahrul Maghfirah. Nama yang lain Syahrul Ijabah, bulan di mana dikabulkan Allah segala doa-doa. Di antara doa yang kabul, da'watul shaim imda iftari, doa orang puasa di saat mereka buka puasa, kabul doa-doanya.
Yang berikutnya syahrul taubah, bulan kita bertobat. Ayo pada bertobat bulan Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan kita sudah tobat. Umpama bulan Syakban sekarang ini, sudah tobat nasuh dari segala dosa dan kesalahan. Supaya kita masuk Ramadan bulan suci, hati kita sudah suci, sudah bertobat. Syahrul Muasad, bulan saling kasih, saling beri, saling tanjak, saling embeng, saling junjuk, saling atongan. Itu makanan, minuman dan sebagainya. Saling syafaatin sama umat Islam. Mudah-mudahan masih biasa ini Pak Hanafi, okay? Masih saling syafaat, saling atongan, saling junjuk, saling beng makanan, minuman atau yang lainnya. Syahrul Muasad. Syahrul umati, bulan umatku, sabda Nabi. Bulan Ramadan bulannya umatku. Kemudian nama yang lain Syahrul Azimun Mubarak, bulan yang agung, penuh barokah dari Allah, penuh kebaikan dari Allah. Dia nama lain Syahrul Jihad, bulan kita berjuang melawan hawa nafsu, yang melawan godaan syaitan. Okay? Kemudian nama yang lain Syahrul Amal, bulan kita beramal, banyak beramal, siang malam pagi sore. Kita beramal bulan Ramadan 24 jam. Kenapa? Tidur kita bulan Ramadan ibadah, diam kita sambil membaca tasbih, amal kita berlipat ganda pahalanya, doa kita kabul, dosa kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kelebihannya bulan Ramadan. Dosa kita dia ampun, bala bencana ditahan Allah, setan dibelenggu, tu surga dibuka, tu neraka digembok bulan Ramadan. Dan nama yang lain bulan Ramadan yaitu bulan ibadah, Syahrul Ibadah. Syahrul Ibadah, bulan kita ibadah pada Allah. Selama kita bulan Ramadan 24 jam sehari semalam, nilainya ibadah terus, ibadah terus. Kalau yang lain ya enggak. Tapi bulan Ramadan tidur aja ibadah, diam aja ibadah, momot mecu ibadah. Asal jangan mikir-mikir yang negatif. Dia nama lain Syahrun yuzadu fi rizqul mu'minin, bulan ditambah-tambah rezeki orang beriman. Bulan ditambah rezeki orang beriman. Ayo kalau gitu pada malam nisfu kita nambah amal ibadah kita, sedekah pada malam nisfu nanti, malam berbu, okay? Maka insya-Allah Tuhan menambah rezeki kita bulan Ramadan. Yakin? Manik Nabi yakin. Ayo lihat, buktikan, saksikan. Kemudian nama lain Syahrul Hidayah, bulan kita dapat petunjuk hidayah dari Allah Taala. Kemudian terakhir nama bulan Ramadan Syahrun fi lailatun khairum min alf syahrin, bulan di mana satu malam lebih mulia dari 1000 bulan, 84 tahun. Amal ibadah kita malam itu Lailatul Qadar lebih utama pada ibadah selama 1000 bulan, 84 tahun. Masya Allah. Makasih Ibu Sumi, okay, atas kiriman pulsanya 25.000, okay. Biasanya dari Ibu M Syafi'i juga, okay, atau yang lain-lainnya. Makasih, Allah akan balasnya. Saya doakan mudah-mudahan yang berbuat baik pada kami, kita doakan pada bulan Syakban ini, mudah-mudahan bulan Ramadan, okay. Apa kelebihan kita beramal berbuat kebaikan bulan Syakban? Allah Ta'ala menantang kita pada bulan Syakban. Hal min sa'ilin pauti su'lahu, apakah ada di antara kalian minta, ku kasih apa yang diminta. Hal min da'in pauji budang wadahu, apakah ada yang berdoa, ku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin, ada minta ampun, ku ampuni dosanya. Hal min mustarzikin, apakah ada minta tambah rezeki, ku tambah rezekinya. Demikian seterusnya Allah menantang kita. Mari kalau kita sampai juga malaikat-malaikat pada malam nisfu semuanya berdoa untuk kita umat Islam. Langit pertama malaikat berdoa, moga-moga selamat semua orang ruku malam ini. Tuba liman yarka'u hadhil lailah, mudah-mudahan selamat orang ruku kepada Allah, solat pada Allah. Langit kedua, tuba liman yasjudu hadhil lailah, mudah-mudahan selamat semua orang bersujud pada Allah malam ini. Tiga, tuba liman da'a rabbahu hadhil lailah, mudah-mudahan selamat semua orang berdoa malam ini.
Langit keempat, tuba lizakirin Allah katsira. Mudah-mudahan selamat semua orang berzikir pada malam ini, malam nisfu, malam Rebo nanti. Okay. Kemudian berikutnya, tuba liman baka min khasyatillah hadhil laila. Mudah-mudahan selamat semua orang-orang yang menangis pada malam nisfu Syaban karena takut pada Allah. Sudah bisa nangis, ambil bawang, okay. Kemudian gosok matanya, masa tidak nangis. Dan langit yang keenam, tuba liman amila khaira hadhil laila. Mudah-mudahan selamat orang berbuat kebaikan pada kita malam itu, bersedekah malam nisfu. Mudah-mudahan selamat, kata malaikat doakan di langit keenam. Langit ketujuh, malaikat membacakan doa untuk kita. Tuba liman qara'al Qur'an hadhil laila. Mudah-mudahan selamat semua orang baca Quran pada malam ini. Maka habis solat sunat nisfu Syaban boleh berjamaah. Setelah itu kita baca Yasin 3 kali bersama. Yang pertama, mohon pada Allah panjang umur, sihat walafiat untuk ibadah. Yang kedua, Yasinnya mohon pada Allah murah rezeki yang halal, yang cukup untuk bekal ibadah. Kemudian Yasin ketiga, mohon pada Allah kuatkan iman takwa kita untuk selamatan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ayo, apalagi kalau begitu? Okay, siap menyambut datangnya nisfu Sya'ban. Pada malam itu, kata ulama, tentukan apa nasib kita setahun ke depan. Apa tahun depan kita masih hidup, sudah mati? Tahun depan kita kaya atau kita miskin? Tahun depan apakah kita ini sehat atau penyakitan, sukses atau gagal? Semuanya tentukan pada malam itu. Mari banyak berdoa kalau begitu, okay? Para pendengar yang dirahmati Allah. Saya ingin nyampaikan, yaitu apa hikmah ibadah puasa Pak Hanafi. Bagi dah gairah puasa, karena situ ada hikmah. Berapa hikmahnya? Tak kurang daripada 22 macam hikmah. Mirip dengan nama Ramadan 22, maka hikmahnya kita sebut 22. Kelebihan ibadah puasa. Hikmatus syam, hikmah puasa. Yang pertama, ibadah puasa menimbulkan kasih sayang sama umat Islam. Kalau ada umat Islam berpuasa, tidak ada sifat kasih sayang, maka berarti puasanya tidak jadi. Yang kedua, ibadah puasa menimbulkan sifat amanah. Maka kalau ada orang puasa suka berbohong, menipu daya, tanda puasanya tidak diterima Allah. Kemudian, ibadah puasa menimbulkan sifat jujur, tidak bohong, tidak dusta, tidak, bahasa kasarnya, lekak, licik. Kemudian berikutnya, ibadah puasa menimbulkan sabar dalam penderitaan. Tidak cepat putus asa, tidak cepat bunuh diri, minum baygon, tidak. Kemudian ibadah puasa menimbulkan kuatnya kemauan kita. Okay? Kita tahan, tidak makan, tidak minum sampai 13 jam. Kuat kemauan. Kemudian ibadah puasa menimbulkan sifat tidak rakus, tidak serakah, tidak melak. Kemudian ibadah puasa menimbulkan sifat hemat, tidak loyal, tidak boros. Berhemat. Apalagi zaman sekarang. Kemudian ibadah puasa bisa mengendalikan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu menjadi Tuhan, tapi kita yang mengalahkan hawa nafsu. Bara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka kamu tidak melihat orang-orang bertuhan pada hawa nafsunya. Mana mereka banyak di penjara-penjara. Mereka bertuhan pada hawa nafsu. Nauzubillah. Dan ibadah puasa menimbulkan sifat yang sangat mulia. Sabar. Okay? Wasabru thawabul jannah. Sabar itu balasannya syurga, sabda Nabi. Dan dengan ibadah puasa kita tahu diri makhluk lemah. Baru 6 jam saja tidak makan, sudah lemas, sudah loyo, tidak ada balung. Apalagi berhari-hari. Makhluk lemah. Kan itu jangan sombong. Kemudian berikutnya ibadah puasa menimbulkan sehat. Sumu tasihu, kau puasa, kau sehat. Dan ibadah puasa menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Dan lakum tashkurun. Agar kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Waktu berbuka syukur. Waktu lebaran syukur. Nanti lebih-lebih di akhirat kita berjumpa dengan Allah. Inda liqa'i rabbi. Waktu kita berjumpa dengan Allah,
Itu paling nikmat bahagia. Kemudian dengan ibadah puasa, kita terlatih tidak suka berbuat dosa dan maksiat. Walaupun kita sendiri tidak mau batalkan puasa, umpama kena haus, minum. Kalau kena lapar, kita masuk dapur, kita sendiri situ, ada sisa makanan tadi malam, okay? Kita makan. Tidak. Kita menjadi hamba Allah yang takut berbuat dosa, malu berbuat dosa. Dan berikutnya, orang puasa itu pintar-pintar. Orang yang banyak makan itu bodoh-bodoh. Okay? Kemudian, orang yang puasa akan jadi orang yang rajin beramal, tidak malas beramal. Dan dengan ibadah puasa kita menjadi hamba Allah yang disiplin ibadah, disiplin makan, disiplin istirahat, disiplin tidur, semuanya disiplin. Dengan ibadah puasa kita menjadi orang yang insya-Allah dosa kita diampun Allah, Kemudian dengan ibadah puasa doa-doa kita kabul, doa kita diterima Allah Taala. Dengan ibadah timbul rasa kebersamaan. Semua kita puasa. Dari presiden sampai ketua RT, semuanya puasa. Orang kaya sampai orang miskin, semuanya puasa. Rasa kebersamaan. Tak merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Semuanya wajib puasa. Yang berikutnya, ibadah puasa menyebabkan orang jadi penyantun. Jadi pemurah. Dah orang puasa pelit-pelit, bakhil tak. Arti tak jadi puasanya. Tiap orang puasa pasti jadi hamba yang pemurah. Dia nomor 21, ibadah puasa nimbulkan iaitu datangkan syurga. Orang yang berpuasa akan masuk syurga. Wassaimin wassaimat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang puasa, laki perempuan, Allah siapkan ampunan dan balasan besar iaitu syurga. Kemudian orang puasa akan menyebabkan dia menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Kalian puasa adalah supaya menjadi hamba yang takwa. Empat tanda orang takwa, satu ayat menjelaskan. Tanda takwa ada 5 situ. As-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-mumpikin, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang takwa itu pertama orangnya sabar. Kanggo cepat gedak. Yang kedua, sadiqin, orang jujur, tak suka bohong. Yang ketiga, qanitin, taat, pati, setia, nurut, mati. Dia mumpikin, orang yang takwa adalah orang suka impak, sedekah, menyumbang. Terima kasih pada ibu-ibu bapak yang nyumbang tu anak yatim kemarin. Okay? Mudah-mudahan dibalas Allah bulan Syakban, bulan Ramadan. Banyak-banyak rezekinya. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang takwa itu orang ngaku dirinya banyak dosa, yang lain itu dia istighfar, banyak tobat. Itu tanda orang takwa, buah daripada ibadah puasa. Amin. Nabi bersabda, qiraatul Quran fi shalah afdalu min qiraatil Quran fi ghairi shalah. Qiraatul Quran fi ghairi shalah afdalu minat tasbih, tahmid, takbir. Tasbih wa tahmid afdalu minas sadaqah, wa sadaqah afdalu minas saum. Sedekah lebih afdal pada puasa, wa saum junnatu minan nar. Sedangkan puasa adalah dinding api neraka. Bayangkan, puasa paling kecil dianggap, paling rendah dianggap, tapi dapat menyelamatkan kita daripada api neraka, godaan syaitan, godaan hawa nafsu. Lebih tinggi dari itu adalah bersedekah. Lebih tinggi dari itu bertasbih, bertahmid, takbir. Lebih tinggi daripada itu baca Quran di luar solat. Lebih tinggi dari itu baca Quran dalam solat. Satu huruf baca Quran dalam solat, pahalanya 100 pahala. Ibu suami, ibu tanggi, ibu Syafi'i. Masya Allah. Itu dia para pendengar. Baik. Kita akan jawab tanyaan dari pelunggu kami pada pendengar. Saya minum dulu. Okay? Amin. Kemarin kita bertemu dengan pensiunan RHN kita. Ada dari Lombok Timur, dari Lombok Tengah, dari Mataram. Kumpul di RHN kita ini. Mereka jadi pendengar setia. Situ saya mengetahui namanya Pak Rosidun, tumben melihatnya. Mungkin pernah jumpa, tapi saya tidak tahu bahawa beliau namanya Pak Rosidun.
Okay? Beliaunya pintar berpantun. 4 pantun disampaikan kemarin. Didengar oleh pengusaha melalui radio, mungkin ditonton dengan Facebook dan YouTube-nya. Sampai di mana-mana. Pantunnya Pak Rosyidun. Masya Allah. Gitu juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan. Mari kita mulai menjawab tanyaan dari pengusaha kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kacamata dulu. Pak Tuan Guru, mohon bertanya. Apa bunyi lafaz niat kita solat sunat malam nisfu Syaban? Okay. Mbak Aminah di Gelepek. Mariam, okay. Di Sakra Selatan. Malam Rebu. Kita nisfu Syaban, bukan malam Selasa. Sekarang ini tanggal 7, malam Selasa tanggal 7. Malam Selasa akan datang tanggal 14. Rebunya tanggal 15. Gitu. Okay. Kalender NUDI yang ada di situ gambarnya Maulana Syekh, gambarnya Ummin Dakidah Al-Mukarramah, gambarnya Pak Tuan Guru. Bajang malam Rebu nisfu Syaban. Okay. Jadi kalau ada malam Selasa mungkin keliru nulisnya. Bunyi lafaz niat kita solat sunat malam nisfu Syaban. Sholli sunnatan fi lailatin nisfi min Syaban. Rakaataini lillah ta'ala, makmuman lillah ta'ala. Kalau solat sunat nisfu Syaban, jadi 2 rakaat, jadi makmum karena Allah, jadi imam karena Allah. Gitu aja. Okay? Lafaz niat namanya. Sholli sunnatan fi lailatin nisfi min Syaban. Rakaataini makmuman imaman lillah ta'ala. Terima kasih pada anda bertanya dan jelas. Saya sudah 50 tahun solat sunat nisfu Syaban di dalam kota Selong. 50 tahun kurang lebih deh. Dari tahun 70-an, 71. Gimana dengan orang yang paham dengan hukum ngadu ayam, gocek manok, tapi orang tu tetap mengadu ayam, lalu divideokan, masukkan ke media sosial dengan tujuan pada dilihat orang dan tertarik pada ayam tersebut, lalu dijual atau dibeli. Apa hukumnya? Haram, dosa. Mendorong orang, mengajak orang untuk ngadu ayam. Dia sendiri ngadu ayam. Dia menjualnya supaya dipakai untuk ngadu ayam lagi. 2 dosanya. Dia sendiri yang ngadu ayam, dosa. Okay. Kemudian dia mengajak orang membeli ayamnya untuk diadu, okay, dipakai untuk berjudi, dosa. Dosa double. Sekalian dosa ketiga, menyiksa binatang. 3 dosa. Allah betapa besar dosanya. Okay. 3 dosa dia peroleh. Nauzubillah min dzalika. Menyiksa binatang. Soal dosanya menyiksa binatang. Sebaliknya memberi makan, beri kebaikan pada makhluk-makhluk Tuhan seperti binatang bisa menyebabkan tidak dapat rahmat ampunan Allah. Ingat, gimana seorang wanita pelacur beri minum seekor anjing yang kehausan, maka dia dapat ampunan Allah dan masuk surga. Pelacur beri minum anjing, masuk surga, diterima taubatnya oleh Allah. Sebaliknya seorang wanita salihah, taat ibadah, masuk neraka karena biarkan kucingnya mati kelaparan, tidak dikasih makan, mati kelaparan. Oh, nauzubillah. Gimana hukum puasa? Orang yang rajin puasa tapi tidak solat. Nabi bersabda, la yaqbalullah. Allah tidak nerima, yaitu puasa seorang, zakat seorang, haji seorang, infak seorang, sedekah seorang, apabila dia itu tidak solat. La yaqbalullah min tarika solat saumahu. Allah tidak nerima dari orang meninggalkan solat, puasanya. Wala zakat tahu zakatnya, sedekah tahu sedekahnya, hajinya, umrahnya, semua kebaikannya. Tidak terima Allah kalau orang tidak sembahyang, sabda Nabi. Ayo, okay? Apa gunanya? Kemudian cara kita mendakwakan orang tua kita yang tidak solat, ya beri contoh. Lalu nasihatin dengan lemah lembut,
penuh kasih sayang, penuh kasihan. Berdakwah itu dasarnya adalah cinta, kasih sayang. Kasihan pada mereka tidak solat, tidak ibadah. Kita yang solat aja belum tentu dikabul solat kita, apalagi tidak solat. Apa nasibnya nanti bu bapak kita? Karena itu kita wajib menasihatinya, mengajaknya solat, berikan contoh untuk solat. Tanya secara halus manis, bu, ina wasi dah sembayang, ni sajadah na, ni telekong wasiapkanku, ai untuk berudu wasabol jading nu, sila dah berudu ina. Gitu dia, insyaAllah sadar dia, insaf dia, mau dia solat, pasti itu. Beri contoh dan mengucap kata-kata halus manis mahmud. Jangan diancam-ancam, awas. Mudah dik sembayang, neraka tahu dah. Jangan gitu. Orang tak senang seperti itu. Gimana cara mengatasi penyakit iri hati? Nah, paling besar dosa adalah iri hati. Pertama, kenapa orang durhaka pada Allah, tak mau taat pada Allah? Ada 3 sebab. Pertama, sombong, takabur. Tak mau berjamaah, tak mau ngaji, tak mau nyantuin yatim. Pertama, kerana punya sifat sombong, takabur. Yang kedua, kena hasad, dengki, iri hati, talu nanti. Yang ketiga, kena serakah. Tomak, loba, serakah pada keduniaan, tak sempat ibadah pada Allah. Maka karena iri hati dengki, hapus semua dosa, hapus semua pahala kebaikan kita. Yakumul hasadat, fainal hasada yakulul hasanat, kama takulun narul hatab. Jauhkan pada hasad dengki, iri hati. Karena hasad dengki menghapuskan semua amal soleh, ibadah, pahala seperti api. Air menghapuskan api yang menyala. Nabi bersabda, Sittatu asya tubitul amal. Ada 6 macam yang menghapuskan amal soleh, pahala. 6 macam menghapuskan pahala. Yang pertama, al-istighal bi'uyubin nas. Sibuk dengan aib, cacat, celak, jelekan orang. Orang saja dibicarakan aib, cacat, celaknya. Padahal aib dia sendiri banyak sekali. Yang dua, qaswatul qalbi. Iri hati, dengki, talu nanti. Hapus semua kebaikan kita, pahala kita. Yang ketiga, yaitu zulmun la yantahi. Tiada henti-hentinya menyakiti orang, zalimi orang, menganiaya orang. Gitu. Kemudian berikutnya yaitu tulul amal, panjang angan-angan, panjang angan-angan. Hapuskan pahala kebaikan. Qillatul haya, dah punya rasa malu, dah punya rasa malu. Hapuskan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan kita. Itu dia antara lain yang menghapuskan pahala. Satu di antaranya adalah qaswatul qalbi ay al-hasadu. Hasad, dengki, iri hati. Hapus semua pahala dan kebaikan kita. Namanya apa kalau gitu? Bahasa Maulana Syekh dulu, lacur dagang tuak, pokoknya kiri kanan, ceh-cehna jaja goreng. Itu dia. Masya Allah. Nauzubillah min dzalika. Jangan sampai kita kena pada itu. Capek, lelah, tidak ada pahalanya. Nauzubillah. Itu dia. Karena hasad, dengki, semua kebaikan, hapus pahalanya. Berikut, boleh kita solat ketika azan berkumandang. Karena kita ingin mengejar awal waktu. Sebaiknya jawab azan dulu dong. Jawab azan, lah itu doa azan. Siapa yang jawab azan dan baca doa azan, maka wajib syafaatku baginya. Wajib syafaati lahu yaumil qiyamah. Wajib dapat syafaat Nabi hari kiamat. Siapa yang jawab azan dan baca doa azan. Tapi dari segi boleh. Pama kita mau cepat-cepat berpergian. Gitu azan dimulai di masjid, musola, kita solat di rumah kita. Kenapa? Ada keperluan yang sangat mendesak. Maka kita segera solat. Gitu ada azan di masjid, musola. Dari segi boleh, sah. Tapi afdal, kurang afdal. Afdalnya jawab azan dulu, kemudian setelah itu membaca doa azan, setelah itu solat sunat qobliyah, baru kita solat fardu. Bagaimana cara kita ketika kita di dalam kelas sedang belajar, terdengar azan Zuhur, pak kita meninggalkan kelas untuk solat Zuhur, atau kita nunggu
pelajaran selesai. Saya dulu pernah mengadakan kegiatan di Mataram. Sedang kita mengadakan kegiatan, ada suara azan. Saya mohon pada panitia, kita break sebentar, kita jawab azan dulu. Akhirnya semuanya terhenti demi jawab azan. Saya minta seperti itu. Kita lihat pada waktu sidangnya, para terdakwa di persidangan Jakarta Selatan. Itu suara azan kedengaran, hakim, kemudian jaksa penuntut umum, juga terdakwa, saksi-saksi maupun pembela, hukum. Semuanya terdiam menjawab azan bagi yang Islam. Itu bagus. Jawab azan dulu. Kemudian gimana solat kita? Boleh kita tunda dulu sebentar. Selesaikan dulu pelajaran. Ingat, awal waktu ridha Allah, tengah waktu rahmat Allah. Tak dapat rahmat Allah kerana solat tengah waktu. Tapi kalau solat akhir waktu, tak hanya dapat maaf dari Allah. Salah tapi Tuhan maafkan. Tapi kalau luar solat, habis waktunya solat, maka kita mendapat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kawail bagi orang lalai solat. Nauzubillah min dzalika. Demikian pada anda. Ayat apa yang kita baca ketika solat istikharah? Ayat apa saja? Tidak ada ketentuan. Harus pakai ayat ini, ayat ini, ayat ini. Sama dengan solat umpama taubat, memang dianjurkan baca ayat walladzina idza fa'alu fasyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Tapi ayat yang lain juga boleh. Demikian pula dalam solat sunat istikharah, solat duha, boleh saja. Tidak hanya wadduha wal laili idza saja. Boleh ayat yang lain. Tidak pakai ayat saja sudah sah, dah boleh. Setelah itu dah solat, setelah itu kita baca doa istikharah. Doa istikharah sama dengan doa kita yaitu solat duha. Kita harus hafal doanya atau boleh kita baca doanya. Doa solat sunat istikharah, mohon pilihan Allah. Doa solat sunat duha, mudah-mudahan murah rezeki anda. Itu dia. Boleh pakai ayat mana aja, tidak pakai ayat aja boleh. Mana hukumnya di dalam satu kampung tidak ada orang yang solat jamaah di masjid? Ya Allah. Nabi mengatakan apabila tidak ada orang solat jamaah di masjid, di musalla satu kampung, seluruh isi kampung, isi RT RW itu semuanya dijajah oleh setan, dipimpin oleh setan, dikuasai oleh setan. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jam' laqad istahwadha ahli syaitan. Apabila 3 orang saja tidak ada berjamaah, apalagi 3 saf, 3 orang tidak ada berjamaah di satu musalla, maka semua penduduk daripada kampung itu dikuasai, dipimpin, dijajah oleh setan. Akhirnya semua penduduknya kesetanan. Itu jadinya, termasuk ketua RT-nya yang tidak berjamaah, kesetanan. Auzubillah min dzalika. Jangan ada orang tidak berjamaah di satu musalla, di satu kampung. Nabi bersabda, sitatun gharibatun fi sitatin. Ada 6 macam, tidak boleh terjadi pada 6 macam. Pertama, Al-Quran di rumah orang, tidak suka baca Quran, percuma punya Quran, 2-3 Quran, tak pernah dibaca. Kalau ada meninggal dunia baru baca Yasin. Yang kedua, Al-Quran di mulut, di lidah orang fasik, rajin baca Quran, banyak hafalan Quran, tapi orangnya jahat, orangnya fasik, orangnya pembohong dan sebagainya. Yang ketiga, masjid di tengah-tengah kampung, RT RW, musalla, tapi tidak ada orang naik berjamaah, semuanya berdosa penduduk kampung itu. Kemudian al-alimu fi qaumin ta'lamun, ada pengajian di tengah kaum tetapi tidak ada orang sedang ngaji, hanya berapa orang sedang ngaji, maka itu tidak pantas terjadi di tempat itu. Kemudian laki-laki soleh beristri wanita-wanita pergajul, wanita nakal, wanita jahat. Atau sebaliknya, seorang wanita solihah yang taat, yang alimah, kahwin dengan laki-laki yang tidak ibadah, tidak solat.
Suaminya tidak sembahyang. Suaminya tidak ngaji. Ya Allah, berarti azab Allah, murka Allah aja yang masuk ke rumah kita. Bukan rahmat yang masuk, tapi kemurkaan Allah. Auzubillah min dzalika. Bagaimana hukumnya seorang berzakat dengan uang, tapi uangnya dari hasil bank rontok yang diberikan dalam satu kampung. Ada orang suka bank rontok yang mengeluarkan zakatnya dengan hasil dari bank rontok yang pakai uang riba namanya. Nabi bersabda, la yaqbalullah hajja rajulin walau umratahu wala zakatahu wala infaqahu wala shadaqatahu wala ittaqahu min riban aw raswatin aw syarikatin aw gululin aw khianatin. Allah tidak nerima hajinya orang, umrahnya orang, zakat orang, sedekah orang, infak orang apabila uang yang dia pakai hasil riba, hasil sogok suap, hasil mencuri, hasil berjudi, hasil apa lagi, tipu daya. Allah tidak terima semua amal ibadahnya. Itu dia ngetang. Ya Allah, kasihan orang itu tidak ada pahalanya. Bersedekah, berzakat, uang dari hasil riba, umpama bank rontok. Ya Allah, nggih. Saya baca di koran, ada adik-adik di Kelayu Utara ditangkap polisi bagian narkoba karena menjual narkoba. Nanti saya ketemu di penjara. Saya lebih dulu masuk penjara, 44 tahun sudah masuk penjara. Besok ketemu dengan mereka-mereka yang suka narkoba. Kalau yang tahu saya, sana belakang-belakang dia tempatnya. Kenapa? Dia kenal kita sebelum masuk penjara. Kasihan. Bulan puasa, bulan Ramadan, punya istri, punya anak, terus tidak berbuka bersama, dan makan sahur bersama. Kasihan anak dan istrinya. Kasihan orang tuanya. Kenapa? Suaminya atau ayahnya si anak ada di penjara sekian tahun. Oh, na'udzubillah. Lebih 50% narapidana di penjara Solong karena narkoba. Mau nambah? Silakan. Enak masuk penjara 10 tahun, 15 tahun. Apa rahasia giginya Pak Tuan Guru sehat, bersemangat dalam mengajar dan berdakwah? Masya Allah. Gigi sehat walaupun sudah umur 76 tahun, tentu selalu dibersihkan, selalu siwak. Aswak yazidu fil hifzi yuzhibul balghama mardatul lirabbi. Gosok gigi itu mendatangkan ridha Allah, kemudian menghilangkan, menguatkan gusi atau gigi. Gosok gigi itu, dan satu kali solat gosok gigi besar pahala pada 70 kali solat tanpa gosok gigi bidahulu. Dan gosok gigi mendatangkan keredaan Allah, kasih sayang Allah, cintai malaikat. Banyak kelebihannya gosok gigi. Pagi-pagi odol, okay? Sehat walafiat. Bukan karena suka nyusu. Ada orang yang bikin canda, mau kuat giginya, sering-sering netek nyusu sama istrinya, katanya tidak boleh. Itu haknya anak, kok suami ikut-ikutan, tidak boleh. Masya Allah. Itu dia. Dia bersemangat. Kita bersemangat itu masuk istiqomah apabila kita ikhlas. Apabila kita ikhlas, tidak selalu mikirkan imbalan. Insya Allah bersemangat karena ikhlas. Mudah-mudahan. Amin. Okay. Kita doakan kepada tulab talibat mahat yang akan melaksanakan safari Ramadan. Entah itu ke sekitar NTB, bahkan sampai ke NTT, sampai ke Sulawesi dan sebagainya. Mereka safari Ramadan. Kita doakan pengurus kami. Okay. Mudah-mudahan mereka sukses, diterima oleh masyarakat di sana dalam rangka safari Ramadannya tulab talibat mahat NWDI Pancor. Amin. Allahumma amin. Zaman saya dulu belum ada safari Ramadan. Tahun 65 sampai 69. Setelah itu baru ada. Ada seorang puasa
bulan Ramadan tapi tidak pernah laksanakan solat 5 waktu, tidak diterima Allah. Nggih, tidak diterima Allah. La yaqbalu Allah min tarika shalah saumahu wala hajjahu wala shadaqatahu wala infaqahu. Allah tidak terima dari orang tidak sembahyang, puasanya, hajinya, umrahnya, zakatnya, sedekahnya, semuanya jadi percuma. Allah tidak terima. Oh, na'udzubillah. Karena itu, hai saudaraku yang pada malas sembahyang, ni sudah bulan Syakban, berarti kemarin bulan Rajab, semuanya sudah mulai aktif solat. Yang malas-malas, apalagi bulan Syakban, tinggal memperbaiki, perbagus solatnya. Masuk Ramadan, tidak ada orang percuma puasa kalau tidak kita itu solat, tidak ada gunanya. Itu dia. Ya Allah, jangan sampai ada. Tanyaan. Ada seorang teman sedekahkan kita cincin. Tapi cincin itu diambilnya secara diam-diam dari temannya sendiri juga. Dan cincin itu disedekahkan. Kemudian setelah disedekahkan, cincin itu hilang. Siapa yang berdosa? Berdosa pertama yang ngambil cincin orang. Kemudian dia berikan cincin itu pada seorang. Orang itu tidak tahu bahawa itu cincin dari hasil curian. Kalau dia tahu cincin curian, dia harus kembalikan cincin itu pada orang memberinya. Kalau dia tahu, maka dia ikut berdosa. Yang ngambil pertama dosa, yang nerima pemberian dosa. Kalau hilang, maka wajib diganti. Diganti oleh yang ngambil pertama. Wajib ganti cincin orang yang hilang. Kalau tidak, besok di akhirat tanggung jawab. Perhitungan. Ya Allah. Misalnya, ada orang solat. Di dalam solatnya, dia menggambarkan bentuk Tuhan. Mengakui Tuhan itu lebih dari satu. Ya Allah, na'udzubillah. Tapi dia berusaha untuk menghindarinya. Karena ia tahu bahawa itu semua datang dari setan. Dan ia berpegang pada hadis Nabi, kullu ma khatara bibalin bahwa muhal. Apa yang terlintas dalam hati di sisi Allah adalah mustahil. Dia harus segera istighfar dan yakin itu adalah tipu daya syaitan menyuruh kita untuk bermacam-macam pikiran kita. Kita pikirkan segera istighfar, mohon ampun pada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian, jangan sampai terbawa. Gimana pendapat Tuan Guru? Ada orang solat jamaah. Seorang makmum parakah. Karena cara imam baca Fatihah tidak pas. Umpama dia baca Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kurang pas nggih. Lantas makmumnya parakah. Ya mungkin dikit agak keliru tapi tidak sampai menghilangkan makna, tidak sampai merubah makna ya. Nanti diingatkan supaya kalau membaca itu jangan hem tapi an'amta 'alaihim. Gitu, jangan hem. Itu dia, jadi tidak perlu sampai muparokoh. Tidak sampai merubah makna. Tak sampai merubah makna. Cuman ya kurang qori, kurang fasih Pak Imam. Nanti diingatkan. Karena kalau kita muparokoh bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah di antara makmum. Kita benci makmum yang lain, bahkan kita berbencian dengan imam. Apa gunanya? Solat jamaah kalau saling benci-benci, saling menimbulkan fitnah satu sama lain. Nauzubillah min dzalika. Apakah boleh kita menggunakan amal orang? Pama untuk membeli suatu di musalla
Tak kita pakai untuk perluan-perluan yang lain. Tak boleh dong. Amal orang menurut niat orang itu. Kalau amalnya untuk perluan musola, untuk perluan musola. Okay? Jangan diubah-ubah pada pentingan lainnya. Kecuali ada musyawarah umpama. Dipinjam uang kas musola, dipinjam oleh seorang dengan dasar musyawarah. Mentara dipakai, saya pinjam dulu uangnya. Semua, tidak apa-apa deh. Anda kan berbot, Anda kan imam, Anda kan pengurus, Anda pakai, tapi ingat, yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Mestinya begitu. Kalau semua boleh minjam, habis uang kas. Bisa-bisa nanti tidak bisa dipakai untuk membangun. Kiranya hal demikian dihindarkan. Okay? Semau-mau kita pergunakan kasnya masjid, kasnya musola. Oh bahaya. Bahaya demikian. Okay? Baik para pendengar. Kita lanjut. Apa doa orang menghadiri kematian? Doanya Allahumma pilli walahu subhanal hayyil ladzi la yamut. Allahumma pilli walahu waqibni minhu uqbah sanatin. Boleh seperti itu. Allahumma pil ya Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiin. Itu doa Nabi untuk Abu Salamah. Katanya kematian itu bisa berupa mustarihun, mustarahun. Istirahat atau orang yang istirahat daripadanya. Orang alim soleh, orang taat bakti, dia istirahat dari sulit, penderitaan, capaian ibadah di dunia. Masuk kubur istirahat, ibaratnya orang tidur pulas. Baliknya, orang-orang jahat, maka matinya itu adalah orang hidup istirahat dari kejahatannya. Sedangkan dia sendiri dapat azab siksa dalam kubur. Kalau kita siksa dalam kubur, bisa jadi di akhirat lebih berat siksaannya. Kalau kita dapat nikmat dalam kubur, insyaAllah kita lebih nikmat lagi di akhirat nanti. Gitu sebutkan. Baik, okay? Makasih kepada anda. Kita lanjut. Tanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti hadis yang berbunyi salah satu haramallahu limul jannah? 3 golongan manusia diharamkan Allah baginya masuk surga. 3 golongan. Pertama, mudminul khamri, tukang teler, mabuk, minuman keras dan narkoba. Kemarin kita lihat di TV. Ada 3 orang, 2 mahasiswa, 1 pelajar mati bersama karena pesta minuman keras. 2 mahasiswa, 1 pelajar mati karena miras minuman keras. Ayo, mati apa namanya? Mati konyol, mati sesat. Apa sedihnya orang tua harapkan anak jadi mahasiswa, nanti sukses, anak jadi pelajar, sukses, tahu-tahunya mati karena minuman keras. Betapa besar malunya orang tua. Ya Allah, jangan demikian. Yang kedua, haram baginya surga akul walidain. Mereka durhaka sama ibu dan bapa. Masuk istri durhaka pada suami. Masuk murid durhaka pada gurunya. Masuk menantu durhaka kepada mertuanya. Kemudian yang ketiga, haram surga dayusun. Dayusun. Orang biarkan istrinya berzina, selingkuh-selingkuh, tidak dimarahin, tidak dijaga, maka suami itu namanya dayus, haram surga. Dan doanya suami, tidak kabul, tidak kabul. Dulu zaman Nabi, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna merati la tarudu yada lamis. Gunya si saya tidak pernah menolak tangan siapa yang menjamahnya, menggarapnya, yang memegangnya, merabanya. Tidak pernah dia tolak. Nabi mengerti kalimah itu. Maka Nabi mengatakan, Talikha, talikha. Ceraikan dia, ceraikan dia. Sayang dia. Sampai demikian, Kanjeng Nabi nyuruh sahabat menceraikan istri yang suka selingkuh. Nauzubillah min dzalika. Demikian nggih makna pada hadisnya. Minum lagi. Kalau ada sap yang kosong di depan,
Kemudian kita lewat di depan orang yang solat dengan tujuan mengisi saf yang kosong. Apakah kita berdosa? Berartinya tidak lewat di depan orang solat. Tapi kalau di depannya kosong, dia tidak mau maju ke depan, maka tidak dosa kita maju mengisi saf yang kosong. Nah, manik Nabi, siapa yang memutus saf, putus hubungan dengan Allah. Siapa nyambung saf, nyambung hubungan dengan Allah. Siapa bengkok safnya, bengkok hatinya. Siapa lurus safnya, lurus hatinya. Janganlah kalian biarkan lobang-lobang gang-gang setan. Di mana ada saf yang jarang-jarang, itu disebut Nabi gang setan, lobang setan. Okay? Gangnya setan. Maka harus diisi. Boleh kita maju ke depan yang belakang, kalau memang di depan ada yang kosong. Demikian. Okay? Kan itu, jangan biarkan safnya jarang-jarang diisi. Setan lewat. Wala tazaru furujatis syayatin, kata Nabi. Jangan kalian biarkan lubang-lubang setan dari saf-saf yang jarang-jarang. Mesti bisa masuk seorang, tapi gengsi untuk masuk, untuk maju. Hanya biarkan. Maka itu lubang setan. Jalan setan menggoda. Nauzubillah min dzalika. Mari kita jawab tanyaan Lungo Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami tuan, napi niat kita mengqadha puasa Ramadan. Belum qada sampai sekarang. Awas. Kalau anda terlambat qadha, mana dosa, mana lagi fidyah, qadha tetap jalan. Berarti hutang pada Allah kita tidak peduli. Padainullah haqqan yuqda. Hutang pada Allah harus segera dilunasin. Yaitu mengqadha solat atau mengqadha puasa. Niatnya, salli pada subhi raq'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Solat nggih. Nawaitu sauma ghadin di qadha'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin di qadha'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Aku puasa esok mengqadha bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ayo segera mengqadhanya. Ya. Lanjut. Ada orang yang istrinya pergi ke Malaysia. Pulang-pulang bawa perut bunting, hamil, betian. Tapi diterima oleh suaminya dan diakui anaknya. Kan dayus di atas dayus namanya. Gimana caranya bertobat? Ngadangan. Buah hajah. Masya Allah. Si perempuan tobat. Si laki-laki mohonkan ampun. Si laki-laki jangan dayus, membiarkan istrinya bunting oleh orang lain di luar negeri. Ya bawa anak dalam perut. Ya Allah. Jangan gitu dong. Siapa-siapa seorang laki-laki biarkan istrinya berbuat dosa, berbuat maksiat, berzina dan sebagainya. Kalau dia tidak menceraikan istrinya, maka doa-doanya suami dah diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dayus. Apa dayus? Nabi tanya, alladzi yuqiru fi ahlil khubusa. Orang biarkan keluarganya, istrinya berbuat dosa maksiat, dia biarkan, tak dinasihati, tak diperbaiki, atau anaknya buat dosa maksiat, tidak nasihati, tidak ditegur. Maka dayus namanya, haram baginya syurga. Oh, na'udzubillah. Di pintu syurga ada tulisan kan? Anti muharramatun ala kulli bakhilin akin namamin dayusin mutakabirin wa mudmini khamrin. Kamu hai syurga haram. Pertama, bagi orang pelit-pelit. Pelitnya, Masya Allah. Yang kedua, haram bagi orang durhaka pada orang tua. 3, orang yang suka ngadu domba, memfitnah, jelekkan orang sana kemari. Yang keempat, orang sombong, takabur. Yang kelima, haram surga bagi orang-orang yang suka minum minuman keras. Orang sombong, orang dayus, dan orang suka minum minuman keras. Haram mereka. Jadi 6 golongan di pintu surga tulisan haram surga.
orang pelit, durhaka pada orang tua, kemudian suka ngadu domba, kemudian orang itu sombong, takabur, dayus, dan orang suka minum minuman keras. Haram syurga, tulisan di pintu syurga. Besok kalau Pak Hanafi masuk syurga, mungkin ada tulisan itu. Untuk Pak Masri, Pak Imam. Okay? InsyaAllah. Terima kasih. Bu Hajah. Jadi, dayus juga. Biarkan istrinya, merelakan istrinya bawa perut hamil. Karena itu jaga diri, hai kaum ibu. Sampai pulang bawa perut. Pak Tuan Guru yang mau tanya, apakah dosa besar orang yang berzina, dan kalau dia mohon ampunan pada Allah, pada dosanya akan dihapus, diterima ampunan dari Allah. Para pendengar, ya zina itu dosa besar, dosa besar. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang tidak akan zina selama masih ada iman. Dan orang berzina itu tidak ada iman sudah. La syarabu syarib hina syarabu wa huwa mu'min. Seorang tidak akan minum minuman keras, tidak akan melakukan yaitu narkoba, sabu-sabu selama masih ada iman di hatinya. Seorang tidak akan mencuri, tidak akan maling, nipu daya selama masih ada iman di hatinya. Gitu dia. Jadi zina adalah termasuk dosa-dosa besar nombor 3. Syirik, seher, zina dengan siri tangga. Dosa terbesar nombor 3. Kalau dia tobat, Allah Maha nerima tobat hambanya. Betul-betul tobat nasuha. Bat anda tobat diterima, rajin ibadahnya, rajin turut ilmunya, rajin sedekahnya. Tanda tobat diterima Allah, sabda Nabi. Amin. Allahumma amin. Allah Maha nerima tobat. Tawwabun artinya sangat-sangat menerima tobat hambanya. Dan Allah cinta pada hamba yang sudah tobat. Betul-betul tobat tapi tak mikir kembali lagi. Ini je tobat sambal. Dah tobat, ngulang lagi. Okay? Atau tomat. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Apa hukumnya? Okay? Adik ipar kita sering ngadu domba. Bekas mantan istri kakaknya. Dia sering bilang, gini gitu sama bekas kakak iparnya, makanya istrinya sekarang sering ditegur sama bekas istrinya, padahal kita enggak pernah bilang apa-apa. Pokoknya yang namanya ngadu domba, Rasul Jannah Qati, Rasul Jannah Qatatun namamun, tidak masuk surga orang-orang suka ngadu domba, memfitnah, okay? Kesana kemari ngadu domba orang. Al-masya'una bin namimah, kesana kemari, ngadu domba orang, fitnah orang, supaya orang tak akor. Itu dosanya luar biasa. Tidak masuk surga. Silakan, siap masuk neraka. Siapapun juga ngadu domba, perbuatan babkan kita tidak akan masuk surga, sabda Nabi. Apalagi zaman sekarang. Mau puasa, mau nisfu Syaban, mau pemilu, jangan ada fitnah di antara kita. Berlanjut. Dari siapa? Mami Tuan Guru, Pak Rosidun. Nah, kemarin ini. Pak Rosidun, tumben saya tahu nama Pak Rosidun. Gagah orangnya, sehat orangnya, pintar berpantun orangnya. Bila kembar. Bagaimana hukumnya orang yang non-Islam ikut ke kuburan orang Islam? Ya, kalau dia mau silakan. Kecuali ke masjid, jangan. Ke musola, tidak. Tapi kalau kuburan, boleh-bolehlah. Tidak ada kemanfaatannya. Kalau dia berdoa, tidak kabul doanya. Hanya rasa simpati saja kepada temannya orang Islam. Silakan. Boleh-boleh saja. Okay? Asal jangan kita mengajaknya. Kalau dia mau ikut serta, please silakan. Sama dengan kita. Ada teman non-Islam, ada meninggal. Kita datangin supaya rasa
kebersamaan, rasa persahabatan sesama kita, maklum kita sebangsa setanah air. Kuah wataniyah, ukhuwah basyariah. Di situ kita tempatkan. Okay? Disilakan. Asal jangan campur aduk ibadah. Baik, itu dia Pak Rasyidun. Lanjut. Mohon doa para pendengar. Dan kita semua masuki Ramadan. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Aman-aman, tenang-tenang, damai-damai. Semuanya sudah bermaaf-maafan. Di caranya teman-teman wilayah timur. Yaitu Bima, Dompo, Sumbawa. Menjelang masuk Ramadan, di situ mereka salam-salaman. Bukannya setelah lebaran baru salaman. Dah, salah itu. Lebih bagus sebelum puasa salam-salaman, bermaaf-maafan. Dah ada orang yang tak bersapa bulan Ramadan baru terima puasa kita. Baik. Dia mau tanya, bolehkah saya akikah sekeluarga pakai 1 ekor sapi? Kan 7 orang. Mertua saya, cucu-cucunya. Masya Allah. Cucunya 7 orang diakikah seekor sapi. Boleh dan boleh. Kalau kambing kan berarti 7 kambing. Tapi karena ini pakai sapi. 1 sapi okay, untuk akikah 7 cucunya. Rupanya cucunya banyak. Si kecil-kecil. Silakan. Boleh dan boleh. Okay, bagus dan bagus. Pakai akikah seekor sapi untuk 7 cucu. Masya Allah. Okay. Baik. Lanjut. Pak Ustadz, yang mau tanya, suami saya tidak suka solat. Padahal saya sering kasih tahu. Subuh-subuh saya bangunin, ngajak solat, tapi tidak mau. Kenapa sih begitu? Seorang suami. Okay? Allah memberi rahmat pada seorang istri. Bangun, untuk solat, untuk tahajud, dia bangunkan suaminya. Kalau tidak mau disiram dengan air wajahnya. Dia bangun. Allah beri rahmat kepada istri, juga suami yang baru bangun untuk solat tahajud. Apalagi untuk solat padu. Tapi tidak mau juga solat padu. Saya kesal sama dia. Kadang-kadang anak yang jadi pelampiasan kemarahan saya. Tak boleh gitu dong. Mau minta cerai, anak yang kepikir. Alasannya anak masih butuh seorang ayah. Apa yang harus dia lakukan? Pak Ustaz, saya juga selalu sering sakit hati karena kelakuan yang tidak saya sukai dari suami. Perkataannya kasar-kasar. Dia sudah hendak tahan, Pak. Dia harus pisah saja. Itu dia. Ibu harus bersabar. Ibu rajin solat, rajin berdoa, rajin zikir. Mohon pada Allah supaya dia dapat petunjuk. Mau tobat nasuha. Sabar, Bu. Lebih baik sabar, tekun rajin solat daripada bercerai. Kasihan anak jadi korban kawin cerai. Apalagi pada zaman sekarang. Zaman now. Berat bagi seorang anak. Kalau ibu bapaknya bercerai, kasihan dia. Bisa berpengaruh terhadap mental anak sampai dia dewasa. Itu dia. Karena itu, upayakan tidak terjadi perceraian. Sabar, sambil berdoa kepada Allah. Dalam solat tahajudnya ibu, mohonkan pada Allah. Dalam sujudnya, mohonkan pada Allah. Agar supaya suami diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Biar dia tobat nasuha, berubah, jadi orang baik-baik. Tidak pas menyelesaikan masalah dengan bercerai. Anak jadi korban kawin cerai. Fitnah akan terjadi. Demikian, Bu. Okay? Baik. Berdoalah kepada Allah. Rajin solat, rajin tahajud, rajin berdoa. InsyaAllah. Mudah-mudahan suaminya berubah. Sering sedekah. Lanjut. Nanti bulan Ramadan acara kita tetap berlangsung. InsyaAllah. Bulan Ramadan acara kita ada berlangsung. Insya Allah jawab agama Islam. Itu juga bulan Ramadan ada juga giliran kita untuk pengajian hari Jumat pagi di Abror. Ada giliran kita juga. Alhamdulillah. Bersama bapak-bapak, tuan guru kita.
yang banyak doktor. Nggih. Itu teman kita giliran di Abror. Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya waktu sholat Jumat yang baca khutbah lain dan yang jadi imam lain? Zaman Nabi memang Nabi baca khutbah, Nabi jadi imam. Para khulafa Rasyidin juga begitu. Dia jadi khatib, dia jadi imam. Tapi bukan tak boleh. Lain imam, lain khatib. Dulu Masjid Pancol juga begitu. Lain khatib, lain imam. Kalau saya rata-rata, saya sudah jadi imam khatib 50 tahun. Saya baca khutbah, saya jadi imam. Selalu demikian. Sampai sekarang. Nggih? Bukan berarti tidak boleh. Lain khatib, lain imam. Boleh. Nggih? Tapi kebiasaan Kanjeng Nabi, beliau jadi imam, beliau jadi khatib, beliau jadi imam. Demikian pula khulafa Rasyidin. Silakan, nggih. Bukan tidak boleh. Boleh. Iya. Terima kasih. Lanjut. Mi bau ke terbaca Quran lagu waktu main ndik terjauh Quran. La yaqra'ul junubu syai'am walal haidu syai'am. Jangan orang junub, jangan orang haid baca Quran sedikit pun walaupun tak pegang. Nggih. Membaca saja tidak boleh, apalagi sambil baca sambil pegang Quran ya. 2 kali tidak boleh dong, 2 kali dosa. Baca salawat, baca istighfar, baca tasbih silakan waktu main. Tu junub. Nggih. Tapi jangan kita yaitu membaca yaitu Al-Quran dalam keadaan haid, dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan junub. Membaca jangan, megang jangan, nyentuh pun juga tidak boleh. Itu dia terhadap Al-Quran bagi orang yang orang yang junub, memegang tidak boleh, baca tidak boleh. Nggih. Kemudian menyentuh tidak boleh. Demikian terhadap Quran. Nah, dia adalah kitab suci. Baik, terima kasih pada anda. Ganti dengan tasbih, kemudian istighfar, salawat, tahlil dan sebagainya. Boleh. Nabi bersabda, siapa membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dia ampuni dosanya walau laksana buih lautan. Walaupun dalam keadaan haid. Baca. Baik, nggih. Apalagi nanti bulan Ramadan, banyak-banyak zikir pada Allah. Allah berfirman, ana ma'abdi ma dzakarani harakat bi syafata. Ku bersama hambaku, selama hambaku tetap ingat padaku dan selalu bergerak-gerak komat kamit bibirnya, lidahnya menyebut namaku. Gitu Malik Allah dalam hadis kursi. Ayo, banyak zikir pada Allah pada bulan Ramadan lebih-lebih. Pak Tuan Guru, saya mau tanya, apa solusi? Ya, solusinya. Saya cepat, nggih. Saya cepat marah sama anak-anak, karena anak saya susah banget dinasihatin. Apa saya memukul dia? Berbekas, biru. Dan itu saya nyesal, tapi saya marah lagi. Pak doa agar saya tidak cepat marah sama anak-anak. Saya berusaha untuk tidak marah, tapi tidak bisa. Nggih, apa saya berdosa sering mukul anak saya masih kelas 5 SD. Nah, anak saya kerjaannya main terus. Apa main terus, nggih? Latuk-latuk apa main HP. Sampai lupa makan, tidak pulang sampai sore. Walaupun dipanggil, suruh pulang. Masya Allah. Sudah keranjingan dengan apa? HP apa? Latuk-latuk. Nggih? Itu menunjukkan kurang berhasil kita mendidik anak. Nggih? Muru awladakum bisalat sab'i sinin. Didik anakmu solat sejak umur 7 tahun. Pukul anakmu kalau tidak mau sholat umur 10 tahun.
Kalau sudah tidak mau taat dan berbakti apalagi kelas 5 SD, berarti dia sudah berumur yaitu berapa tahun itu? 6 tambah 5. 11 tahun. Boleh dipukul itu. Berarti kurang sukses pendidikan anak oleh kaum ibu. Karena itu ibu harus mendidik dengan baik, dengan benar. Yang suruh anak kita umpama tidak taat pada bapaknya. Tak mau suruh bersedekah dan supaya anak kita terdidik, berjiwa sosial, bakti taat pada orang tua dan seterusnya. Didik anak kita supaya jadi anak yang pemurah, pedulian sosial, solidaritas sosial. Mana-mana dengan apa nyuruh anak kita berjiwa pemurah. Jadi kalau marah, ingat, marah itu al-ghadabu minas syaitan wa syaitan minan nar. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Karena itu maka orang marah, merah matanya, merah telinganya, merah hidungnya. Untung tak merah giginya. Kenapa? Karena pengaruh setan dari api. Karena itu tahan diri. La taghdab, tadkhul jannah. Jangan suka marah, kau pasti masuk surga. Jadi yang suka marah tidak masuk surga. Karena itu tahan diri, didik diri untuk tidak suka marah kepada anak. Berarti kita mendidik dia menjadi orang-orang yang pemarah, orang yang keras hati. Besok sampai besar tua dia bersifat demikian. Nurut didikan ibunya. Paling besar pengaruh terhadap didikan anak adalah ibunya. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Baik ibunya, baik anaknya. Rusak ibunya, rusak anaknya. Itu dia. Kan itu baik-baik jadi ibu. Supaya anak kita jadi baik. Bapaknya pergi cari nafkah. Ibunya sama anak di rumah. Dididik baik, baik jadinya. Dididik jelek, jelek jadinya. Tergantung semuanya pada ibu. Karena itu ibu-ibu berpendidikan. Masya Allah. Lanjut. Masih ada waktu. Dari siapa? Iya, Pak Tuan Guru dia mau nanya, apa amalan yang harus kami baca supaya anak kami yang baru kami masukkan ngaji bisa serius untuk ngaji, tidak malas-malas jika waktunya berangkat ngaji. Ya, kita didik dengan penuh kasih sayang. Anakku sayang, ayo berangkat ngaji anakku. Pintar anakku. Disanjung, dipuji, bukan dimarah-marahin. Itu dia. Jadi semuanya gantung daripada contoh teladan dari seorang ibu dan seorang bapa. Berikan contoh teladan baik, kata-kata halus manis, lemah lembut dari ibu, dari bapa, maka insya-Allah anaknya akan jadi anak yang bakti taat. Gitu dia, Semuanya gantung pada ibu dan bapa. Beri contoh yang baik, insya-Allah anak jadi baik. Ya Allah. Lanjut. Ayahanda Ampura yang dari Tulap Mahat izin bertanya, apakah ada amalan doa untuk kami yang akan safari Ramadan agar ketika ceramah atau bicara di hadapan orang banyak tidak gugup, grogi, dan apa yang kami sampaikan itu bisa diterima masyarakat. Para pendengar, sebelum kita menyampaikan dakwah ceramah, kita sudah latihan dulu di tempat kita masing-masing. Umpama di mushola atau di tempat-tempat kos kita, sudah melatih diri. Kemudian di dalam kita menyampaikan, pertama perbaiki niat. Niat lillah ta'ala. Bacalah sebelumnya ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita harus tabah sabar. Berdoa kepada Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna, dzakkirna ma nasina, fahimna ma la nafham, zidna ilma walhiqna bis salihin.
Itu antara lain amalan-amalan kita, bacaan kita sebelum mulai berdakwah, nyampaikan dakwah di hadapan orang banyak, apalagi orang baru kita kenal. Harus dengan pelan, harus dengan ramah tamah, senyum simpul menyampaikannya. InsyaAllah Anda diterima oleh masyarakat dalam safari Ramadan tulab talibat mahat. Okay? Mudah-mudahan kami doakan sama para pendengar, mudah-mudahan Anda sukses menjadi safari Ramadan, melaksanakan safari Ramadan dari Mahat NWD Pancor. Baik. Saya Siti Mariam, Grepek, Sakra Selatan. Pak Ustaz bilang solat nisfu Syaban nanti malam Rabu. Tapi beda menurut kalender yang dibawa anak tiang dari MA Muallimat Indri Pancor. Solat nisfu Syaban jatuh pada malam Selasa. Tepatnya tanggal 15 Syaban. Mana yang kita ikutin? Saya membawa 5 kalender NWDI. Dan di situ ada fotonya Maulana Syekh, Tuan Guru Bajang dan Umminda kita Al-Mukarramah. Sana jelaskan, nisfu Syaban jatuh malam Rabu. Kan malam Selasa. Sekarang tanggal 7. Okay? Tanggal 7. Malam Selasa yang akan datang tanggal 14. Tambah 7. Kemudian Rabunya tanggal 15. Jadi nisfu Syaban malam Rabu 15 Syaban. Gitu dia. Okay? Kalender NWDI ada di situ. Baik. Terima kasih pada anda. Coba perhatikan betul. Okay. Lanjut. Mami Tuan Guru, saya dari Jenggi, Watas. Ingin tanya, siapakah yang memberikan malaikat nama? Dan kenapa namanya yang tidak baik, yaitu mungkar. Mungkar, nakir. Mohon penjelasan. Ya Allah memberikan nama Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir. Kemudian malaikat Ridwan, malaikat Malik, Kiraman, Katibin. Okay? Semuanya diberikan oleh Allah nama. Bukan dibikin-bikin oleh seorang. Itu nama diberikan Allah Ta'ala. Apapun namanya. Okay? Boleh. Mungkarun menanya dalam kubur, wa nakirun memukul sampai lebur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya Israfil, Israel. Okay? Israfil niup sangkakala, Israel cabut segala nyawa. Nah, okay? Semuanya itu adalah pemberian dari nama dari Allah Ta'ala. Boleh, okay? Mau-maunya Allah berikan nama demikian. Baik, makasih. Lanjut. Apa amalan-amalan yang terbaik pada malam nisfu Syaban? Penjelasan Mami Tuan Guru. Tadi sudah kita singgung. Okay? Antara lain, solat sunat. Yaitu baca Quran. Lah itu berdoa. Kalau bisa malam itu kita sedekah. Malam itu kita menangis karena takut kepada Allah. Kemudian kita berzikir, berdoa pada malam nisfu. Dan besoknya kita puasa sunat. Kan 15 nisfu, puasa sunat. Itu dia, okay? Jadi banyak kita dianjurkan melakukannya pada malam nisfu. Sudah kita sebutkan tadi, panjang lebar. Silakan, pokoknya malam-malam itu kita pergunakan berbuat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. InsyaAllah Allah membalasnya. Istighfar banyak-banyak, mohon ampun banyak-banyak. Okay? InsyaAllah akan diterima Allah. Kemudian berikut. Seberapa besar dosa orang yang senang melihat teman atau tetangganya
mengalami kesusahan dan penderitaan. Sebaliknya, berapa besar pahala orang yang kasihan dan membantu apabila teman atau tangganya mengalami kesusahan dan penderitaan. Pak Hanafi. Para pendengar, Nabi menganjurkan kita. Wallahu fi aunil abdi, maka anal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama hambanya suka menolong saudara-saudaranya. Man yasara ala mu'sirin yasarahullah fid dunia. Siapa memberi keringanan, kemudahan pada saudaranya, maka Allah akan berikan dia keringanan dunia dan akhirat. Man satara musliman satarahullah fid dunia wal akhirah. Siapa nutup hajat, tu cacat celah saudaranya, Allah tutup hajatnya, cacat celahnya dunia dan akhirat. Itu dia. Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaum. Siapa membebaskan orang mukmin daripada penderitaan di dunia, Allah bebaskan dia pada penderitaan akhirat. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang berjumpa kasih sayang, dia akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah kepada sama, maka kamu akan disayang oleh para malaikat Allah di langit sana. Gitu. Sabda Nabi SAW. Maknanya, siapa yang suka menolong saudaranya, Allah akan nolong dia. Siapa yang tidak peduli, maka solatnya dari Allah. Tanda solat dari Allah apabila kita tidak kasihan pada orang kena musibah. Tanda solat imam Allah, rahimal musab, kasihan pada orang kena musibah, ditolong. Wan miskin, kasihan pada orang miskin, nak yatim. Wal armalah, pada kaum jompo. Wan nusabil, kasihan pada orang musafir. Nah, kalau kita kasihan, Allah pun akan kasihan kepada kita, menolong kita, membantu kita. Tapi kalau tidak peduli, tidak kasihan, maka kita tidak dikasihani Allah dan para malaikatnya. Mari, kalau kita mau kasih sayang. Nabi SAW bersabda, ya Rasulullah, sedekah sebiji roti, potong roti atau sebungkus nasi, lebih baik pada solat 100 rakaat. Nabi mengatakan, kau memberikan sedekah sepotong roti, bungkus roti atau nasi, satu, maka itu lebih baik pada kau solat sunat 200 rakaat, solat sunat tahajud. Ayo, siapa yang tahan 200 rakaat solat sunat tahajud? Lebih besar pahala kau sedekahkan sepotong roti untuk orang miskin, untuk orang menderita. Ya Allah. Nabi bersabda, Arba'un min haqqil muslimina alaika. Ada 4 kewajiban kamu terhadap orang Islam. Antu'ina muhsinahum. Kau tolong saudaramu yang sedang berbuat kebaikan. Kau bantu dia, sokong dia, bela dia. Kemudian yang kedua, antuhibba ta'ibahum. Kau cintai orang sudah tobat nasuha. Tastaghfira limuznibihim. Kau mintakan ampun pada orang-orang yang sudah berbuat dosa dan maksiat. Anta do'a mudbirahum. Kau doakan saudaramu yang hidupnya terbelakang, bahkan dalam rezeki, doakan mudah-mudahan murah rezeki. Bahkan dalam kesihatan, mudah-mudahan sehat walafiat sembuh. Bahkan ilmu, mudah-mudahan dia dapat ilmu. Bahkan dalam pangkat jabatan, mudah-mudahan segera naik pangkat jabatan kedudukannya. Terus kita doakan orang yang terkebelakang. Itulah kewajiban orang Islam kepada sama. Jadi, kita harus kasihan pada mereka yang dapat sulitan. Maka kita akan dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala. Tidak kasihan, Allah tidak kasihan pada kita. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Itu dia. Baik, makasih kepada Bapak Hanafi. Menurut sayang Allah, sayangi sesama. Tak sayang pada sama, yang mengharapkan sayang Allah kepada kita. Allah berfirman, yaitu haqqat mahabbati limtahabina fiyah, wajib kasih sayangku pada mereka yang saling sayang, menyayang, cinta, mencintai satu sama lain. Wajibat mahabbati lil mutanasirina fiyah, wajib kasih sayangku pada mereka yang mau saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wajibat mahabbati lil mutawasilina fiyah, wajib kasih sayangku pada mereka yang mau bersilaturahim,
Demikian dan seterusnya. Okay. Makasih. Lanjut. Apa boleh kita menyimpan suatu barang, misalnya beras atau kopi atau yang lainnya, gula, minyak goreng, untuk menunggu harga yang lebih mahal. Sementara saudara kita sangat membutuhkan barang tersebut. Itu namanya muhtakir. Dalam hadis sebut muhtakir. Wal muhtakiru khadi'un. Orang yang suka nimbun barang. Di saat agak sulit diperoleh, dia beli barang. Dia simpan. Dan itu nanti dijual harga mahal. Dapat untung banyak. Itu namanya muhtakir. Orang muhtakir adalah orang jahat, orang zalim, orang aniaya, orang bersalah. Termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia menghalangi orang Islam atau masyarakat dapat barang yang harganya lebih murah. Dia sengaja simpan, timbun barangnya di gudang, nanti dijual waktu barangnya sulit cari dan dia jual harga yang mahal. Dosa besar. Al-muhtakir. Okay? Iblis mengatakan, di antara kawan saya Rasulullah, orang-orang suka nimbun barang. Saudagar nimbun barang, itu dijual harga mahal. Itu adalah sahabat-sahabat syaitan. Minum lagi. Pak Nabi. Lanjut. Apa boleh kita membenci makhluk ciptaan Allah karena secara sepintas merugikan manusia? Sementara dalam penjelasan lain ada mengatakan semua yang dicipta Allah di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya bagi manusia. Penjelasan. Para pendengar, Nabi bersabda, ada 5 macam makhluk boleh dibunuh baik tanah haram maupun di luar tanah haram. Baik di Mekah, Madinah maupun di luar Mekah, Madinah. Boleh dibunuh. Apa itu? Pertama, yaitu tikus begang. Ular berbisa. Burung gagak. Kemudian juga itu anjing. Anjing gila. Mohon maaf. Anjing gila. Sunat dibunuh, boleh dibunuh. Ada lagi binatang lainnya, boleh bunuh. Nabi nyuruh kita boleh bunuhnya, baik tanah haram maupun di luar tanah haram. Berarti Allah mengizinkan itu dibunuh. Memang semuanya bisa jadi pelajaran. Apapun yang kita lihat dicipta Allah, semua jadi pelajaran, menguatkan keimanan. Okay? Itu dia. Jadi boleh dibunuh berapa macam binatang. Tapi kalau di suatu tempat semua dibunuh, maka ekosistem yang ada bisa, kalau ular semua dibunuh, maka nanti merajalela lah begang tikus. Kalau tikus dibunuh, merajalela lah ulat-ulat dan sebagainya yang dimakan oleh tikus. Demikian seterusnya. Jadi tetap kita jaga, yaitu ekosistem namanya. Jangan sampai semua makhluk dibunuh, ujungnya makhluk lain nanti merajalela. Ulat umpama. Kita bunuh umpama binatang yang makan ulat. Maka nanti ulatnya merajalela di mana-mana. Pernah terjadi. Di sawah, di ladang, di kebun, di jalan-jalan raya. Penuh dengan ulat dulu, saya ingat. Itu saya SMP di Kopang. Sungguh menakutkan kita jalan di jalan raya. Penuh ulat. Dari sawah-sawah. Jadi kalau habis dibunuh ular-ular, tidak ada yang makan. Kalau burung-burung dibunuh, tidak ada makan ulat. Tikus habis dibunuh, tidak ada makan ulat. Dan seterusnya. Memang harus dipelihara keseimbangan makhluk di muka bumi. Ya. Lanjut. Tian tanya, Pak Tuan Guru, ada seorang istri selingkuh ditinggalkan oleh suaminya merantau. Lalu si istri ini hamil 3 bulan telah tinggalkan suaminya. Untuk nutupi malu, dipaksa suaminya pulang dari rantauan. Setelah 2 bulan, lalu suami ini pergi lagi merantau. Berapa bulan suami di rantauan,
lalu istri melahirkan anak seorang laki-laki. Dapatkah anak ini harta warisan dari bapaknya? Setelah dia, okay? Masya Allah, anak haram. Dapatkah dia warisan? Dan itu anak haram. Ya, tidak dapat warisan, dapat hibahlah dari orang tuanya. Tidak warisan, dapat pemberian biasa dari orang tuanya. Okay? Karena anak ini jelas anak haram. Okay? Kapan lahirnya? Padahal dia ada lama setelah suaminya pergi merantau. Masya Allah. Terus, tidak dikasih warisan. Bisa jadi nanti nuntut si anak. Pura-pura aja dikasih warisan. Dan itu adalah hibah. Karena anaknya lahir belum 6 bulan, dia hamil, sudah lahir anaknya. Baru 5 bulan sudah uwe anaknya. Berarti bukan anak ayahnya. Andai kata perempuan, tidak bisa dia jadi walinya. Nah, kurang daripada yaitu 6 bulan. Sudah lahir si anak ini. Ya Allah. Wa na'udzubillah min dzalika, jadi masalah, jadi problema. Kasihlah anak itu nanti hibah, pemberian aja dia orang tuanya. Itu dia. Oleh karena itu, kita harus jaga tuh hikmahnya kita berpuasa untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Supaya jangan fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, maka kamu tidak melihat orang-orang Tuhannya hawa nafsu. Amma man khafa maqama rabbi nahan nafsa 'anil hawa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang takut pada Tuhannya dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka jannatul ma'wa, tempat tinggalnya nanti. Moga-moga. Iya, demikian. Kan jelas bahwa dia itu sudah hamil, okay? 3 bulan. Kalau hamilnya karena suami ya, tapi ini hamil oleh orang lain. Nanti anaknya perempuan, siapa jadi walinya? Wali hakim lah. Itu dia, sikur salatan. Nauzubillah min dzalika. Dan itu sudah sebutkan Nabi, tanda-tanda kiamat adalah banyaknya terjadi anak zina. Kasratu awladi zina, banyaknya anak-anak zina lahir ke dunia, mana dibuang pinggir jalan, buang di kloset, dibuang di pinggir sawah. Masya Allah. Itulah tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi. Ada yang mengatakan tidak salah atau tidak berdosa seorang melakukan kerjaan salah, misalnya melakukan zina, karena mereka suka sama suka, yang haram itu, yang tidak suka sama suka. Gimana demikian penjelasan? Walaupun suka sama suka, dosa. Riba, suka sama suka, dosa. Okay? Sogok suap, suka sama suka, tetap dosa hukumnya. Apa yang sudah haram oleh Allah, diharamkan Allah dan Rasul, tetap haram walaupun suka sama suka. Karena itu jangan itu jadi alasan. Nah, suka sama suka zina, tidak dosa. Suka sama suka riba, tidak dosa. Ini apalagi sogok suap, suka sama suka, tidak dosa, tidak. Mana yang dikatakan haram, haram. Mana yang tidak boleh, tidak boleh. Mana yang napi tang, ya dilarang, tetap dilarang. Walaupun suka sama suka, tidak boleh beralasan demikian. Orang beriman, yaitu orang yang perintah laksanakan, larangan dijauhkan, itu orang takwa. Kemudian nikmat syukurin, kemudian musibah kita hadapi dengan kesabaran. Itulah orang takwa. Perintah laksanakan, larangan dijauhkan, nikmat disyukurin, dan musibah kesulitan dihadapi dengan sabar. Itu orang takwa. Jadi yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal nyata, yang haram nyata. Di antara halal haram namanya barang syubhat. Ya.
Jadi tidak alasan. Sama-sama suka sama suka tidak boleh jadi alasan. Yang haram tak haram. Buat tuan guru, apa sah solat tiang? Tiang cuman bisa hafal ayat, cuman tiang bisa hafal. Ya bisa Fatihah aja sudah sah solatnya. Bisa baca Fatihah dengan benar, tahiyat dengan benar, sudah sah sih solatnya walaupun tidak pakai ayat. Kannya pelajarin dong, hafal dong ayat yang bisa jadi ayat kita solat biar sempurna solatnya. Pakai ayat, kalau tidak pakai ayat ya sah. Yang penting Fatihahnya benar, bacaan-bacaan wajib dan tahiyat umpama benar, ya sah solatnya walaupun tidak pakai ayat. Tapi alangkah indahnya sempurna solat karena kita pakai ayat, karena dianjurkan Nabi SAW pakai ayat. Baik, okay? Karena itu umat Islam wajib bisa baca Quran. Baca Quran itu wajib bagi umat Islam. Orang tuanya yang ngajar anaknya. An yu'allimahul kitab. Wajib orang tua ngajar anaknya Al-Quran. Kalau tidak, orang tua ikut berdosa. Anak ikut berdosa, orang tua berdosa. Kalau tidak bisa baca Quran. Ya Allah, jangan sampai. Mau tanya Pak Ustaz, gimana hukumnya menahan kentut di tengah solat kita? Sakra salatan. La salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada arti solat, di depannya ada makanan. Sudah terhidang. Enggak pikirannya, matanya selalu melirik makanannya di depan tempat solat. Yang kedua, tidak ada arti solat bagi orang menahan-nahan. Nahan angin, kentut, nahan kencing, nahan berak, BAB. Tahan-tahan dalam solat. Tidak ada arti solat baginya. Tidak sempurna solatnya. Saya jadi sah selama belum keluar. Tapi pahala tidak ada. Kenapa? Kepikir terus. Tidak khusyuk terus. Maka solatnya bernilai kalau khusyuk. Tapi kalau sedang menahan-nahan angin, kencing, BAB, Masya Allah, mana bisa khusyuk? Yang itu keluarkan dulu sebelum solat. Bersuci, ulangi dari awal. Baik, makasih Sakra. Syukur salatan ya. Baik. Terima kasih ada doanya. Sehat walafiat kita anggi biar masuki bulan suci Ramadan. Semuanya pengusaha sehat walafiat. Yang kedua, punya kesempatan untuk ibadah. 3, murah rezeki yang halal. Bekal kita beribadah pada Allah. Nanti pada malam nisfu, kita mohon pada Allah biar mudahkan rezeki kita, sehat walafiat dan kuat iman takwa kita. Siapa tahu Ramadan terakhir dalam hidup kita. Siapa yang jamin nanti ketemu Ramadan tahun depan? Tidak ada. Karena itu manfaatkan Ramadan besok meningkatkan amal ibadah kita. Ya. Pak Tuan Guru Nunasang dulu, apa boleh kita solat berjamaah? Pak Imam kita istrinya agama lain Islam. Tapi sudah gila. Apa dia dulu tidak Islam? Sekarang sudah masuk Islam, biasa. Boleh. Adapun gila itu kan bukan kehendak manusia. Jadi dia dijadikan gila oleh Allah Ta'ala. Tak tenang hati pikirannya gila. Tapi dia sudah masuk Islam. Maka boleh imam kita itu jadi imam. Asal bacaannya benar baik. Dan betul-betul isinya sudah Islam. Bukan keluar dari Islam lagi. Keluar dari Islam tak boleh dia jadi imam. Isinya murtad kembali. Jangan dong. Adapun gila, ya takdir Allah dia gila. Tapi kalau dia non-Islam, maka jelas imam tak pantas jadi imam. Kenapa? Istrinya non-Islam. Berarti dia zina terus. Seorang imam yang zina terus karena istrinya tidak Islam, maka imam fasik tak boleh jadi imam. Nauzubillah min dzalika, Masya Allah. Kau sering tanyakan masalah ini. Okay? Siapa? Suami punya istri non-Islam. Dan istrinya sekarang gila katanya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalika. Yang pakai sedekah uang
masih yang minjam, apa hukumnya? Apa bagus atau tidak? Minjam uang, ada jaminan untuk bisa mengembalikan. Tak pakai bersedekah, boleh dan boleh. Okay? Dan minjam uang, ada jaminan kita akan membayarnya, melunasinya. Okay? Ada, kita punya uang, kita punya harta, kita punya penghasilan. Yang kita pinjam, kita sedekahkan, rezeki boleh-boleh. Bagus-bagus, siapa tahu ada situ anak yatim mau disantuni. Saya ikut nyantui anak yatim. Saya minjam uang dari si A, si B. Boleh dan boleh. Orang minjam berarti ada orang kesulitan. Orang dalam kesulitan bersedekah besar pahala pada orang yang mampu-mampu, kaya-kaya bersedekah. Nabi tanya, ya Rasulullah, mana sedekah paling afdal? Juhdul mukil, sedekah dari orang miskin. Paling afdal sedekah. Itu dia, okay? Maka orang berhutang karena dia miskin, dan bagiannya dipakai bersedekah, bagus dan bagus, insya-Allah. Terima kasih, okay? Baik. Lanjut. Apakah tidak dosa kita mengucapkan kalimat bukan pada tempatnya? Misalnya ada keluarga yang meninggal dunia, tak ucapkan astagfirullah, itu kalimat yang lainnya. Mohon penjelasan. Memang sih kalau ada meninggal dunia, kita dianjurkan baca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh juga istighfar. Kenapa? Kita sadar suatu saat kita akan meninggal dunia juga. Dan kan kita banyak dosa. Astagfirullahaladzim. Tapi yang paling dianjurkan dalam Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibaca oleh orang yang meninggal dunia, keluarganya. Kalau dia baca umpama di samping tadi, dia baca istighfar, dia baca umpama kalimat yang lain, dari segi boleh-boleh aja. Tapi yang paling dianjurkan dulu karena kematian, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca istighfar, kena sadar kita juga akan mati, maka kita baca istighfar, bagus juga dong. Bagus, okay? Baik Pak Hanafi. Ntar lagi. Dari buat uang guru nunasang bacaan ini dalam berzikir, mana yang pas bagus? Allah Hayal. Di mana makanya nulis itu benar dong, gitu. Allahul Hayyul Qayyum pama. Atau Allah Hayyul Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, baik Tuhan yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri. Itu maknanya. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah tiada Tuhan selain dia. Dia yang maha hidup, kekal hidupnya. Qayyum, yang berdiri sendiri. Dah butuh pertolongan. Itu dong supaya sempurna. Ini supaya sempurna bacaan kita. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ada orang selain Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Makasih. Baik. Dari siapa? Buat uang guru, uang tiang dapat berhutang, tapi tiang bersedekah, apa bagus atau boleh? Tadi sudah. Kan anda berhutang, kemudian karena kasihan pada anak yatim, pada jompo, pada orang menderita, anda sedekahkan, boleh, bagus, insya-Allah. Cepat nanti dapat ganti dari Allah, sehingga kita cepat bisa bayar hutang kita. Kenapa? Karena uang kita pakai untuk sedekah pada orang yang sangat-sangat membutuhkan. Nak yatim, orang miskin, atau jompo, dan sebagainya. Allah berfirman, wajibat mahabbati limutasadiqina fiyya, wajib kasih sayangku dan mereka yang suka bersedekah. Mutabadzilin, berkorban untuk pentingan bersama, wajib kasih sayangku kepada mereka. Gitu dia, nggih. Baik, makasih. Lanjut. Ya. Buat uang guru yang pakai modal uang koperasi, nah enggak ada jalan lain. Udah ada jalan lain yang bagus, yang berhenti.
yang perbanyak sedekah. Apa boleh? Sedekah anjuran. Berhutang karena kesulitan. Boleh. Yang penting kita bayar hutang kita. Jangan ada niatan kita tidak bayar hutang. Matlul gani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi berbelit-belit bayar hutang. Manusia jahat, manusia zalim. Okay? Silakan boleh anda berhutang. Dan setelah itu ada sedekahkan. Insya Allah segera lunas. Kenapa? Kita pakai juga membantu orang yang kesulitan. Itu dia. Penting kita berniat untuk bayar hutang kita. Insya Allah Ta'ala Allah akan berikan bantuan pada kita untuk bayar hutang kita. Dari siapa? Apa hukumnya? Berat rasanya solat jamaah ke musalla kenapa imam isinya non-Islam? Kok lagi tanya berkali-kali, tapi isinya Pak Imam itu dah gila. Kalau dia gila bukan karena apa-apa, ya gila, takdir Tuhan gila. Adapun dia sudah masuk Islam, bukan kembali lagi ke agamanya, boleh dong jadi imam. Kecuali kembali lagi murtad, diketahui, diyakini oleh masyarakat, dia murtad kembali, ya jelas tidak pantas jadi imam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam istrinya, kemudian dia gila, gila itu bukan karena dia dulu lain agama. Boleh orang gila istrinya jadi imam, itu takdir dari Allah. Tapi kalau dia lain agama, murtad, maka jelas tidak pantas jadi imam. Yang dosa solat di rumah aja. Apa yang dosa? Ya kalau memang kita malas solat jamaah, ya silakan. Okay? Kalau imamnya benar solatnya, sah solatnya, ya silakan. Kita berjamaah, kita anggap imamnya tidak pantas jadi imam, ya silakan. Kadang-kadang alasan karena malas berjamaah saja. Masya Allah. La solat al-rijal masjid ila fil masjid. Tidak ada artinya solat bagi orang tetangga di masjid, kecuali dia solat di masjid atau di musalla. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, itulah yang dapat yang sampaikan pada malam ini. Okay? Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Moga-moga kita ketemu nisfu Sya'ban, dapat mengisi dengan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kita jumpa dengan bulan suci Ramadan, dapat meningkatkan amal ibadah kita bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin. Allahumma amin. Makasih dan wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.